Halo saudara dan sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabian dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi singkat dengan para sahabat semua, teristimewa bagi umat Kristiani yang di hari esok akan mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus Jumat Agung. Secara khusus buat 13.925 sidi gereja yang di hari Minggu kemarin baru saja diteguhkan. Selamat teman-teman semua. Nah, pada kesempatan ini saya hendak memberikan ataupun berbagi informasi sekaitan dengan perjamuan kudus. Dan oleh karena itu saya ingin mulai, saudara dan sahabat sekalian, dengan mengutip bagaimana ajaran Gereja Protestan Maluku berbicara tentang perjamuan kudus. Nah, kita bisa mengikuti penjelasannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di dalam artikel 247. Ya, artikel 247. Ada 14 artikel yang membicarakan soal perjamuan kudus. Tapi kali ini saya hanya akan membacakan 2 artikel yang menurut saya menjadi sangat penting. Yang pertama tentang apa itu perjamuan kudus, ya, supaya ketika kita ikut perjamuan kudus kita mengerti apa sebenarnya perjamuan kudus itu. Nah, saudara dan sahabat sekalian, perjamuan kudus adalah suatu jamuan yang dikhususkan. Jadi ini jamuan yang dikhususkan. Banyak jamuan yang dapat dilakukan manusia satu terhadap yang lain. Ada banyak, ya, jamuan di restoran, jamuan di rumah karena acara-acara tertentu, itu semua jamuan. Tapi perjamuan kudus artinya suatu jamuan yang dikhususkan. Nah, tetapi perjamuan kudus adalah satu jamuan yang dibuat secara khusus untuk apa? Untuk memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Perhatikan, ya, dalam ajaran gereja itu ada 2 sisi, kematian, kebangkitan. Tidak bisa kita bicara kematian tanpa kebangkitan. Ya, gereja melakukan perjamuan kudus karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan karena inisiatif manusia, tetapi karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu bisa kita temukan dalam Alkitab. Misalnya dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Demikian juga Injil Markus, Injil Lukas. Bahkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 11 pada ayat 23 sampai 25. Kemudian, saudara sahabat sekalian, perjamuan kudus dibuat untuk memelihara iman percaya. Iman orang percaya. Sekali lagi, perjamuan kudus dibuat untuk memelihara iman orang percaya bahwa manusia dan alam semesta telah diselamatkan oleh Allah melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi manusia, bukan saja manusia, tapi alam semesta telah diselamatkan oleh Allah melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu penjelasan artikel ajaran gereja nomor 247. Nah, lalu kira-kira apa makna? Kalau yang tadi arti, definition, sekarang meaning, makna. Nah, artikel 248 dia memberikan penjelasan bahwa ada 4 makna perjamuan kudus. Yang pertama, pengucapan syukur atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia dan alam semesta dari kuasa dosa dan maut. Jadi unsur pengucapan syukur. Atas apa? Atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan saudara dan saya, bahkan alam semesta. Itu makna yang pertama. Yang kedua, peringatan orang-orang percaya pada peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Peringatan, anamnese, mengingat peristiwa yang telah terjadi di masa lalu untuk menata masa kini dan melihat masa depan. Jadi peringatan, kata kunci yang kedua adalah
peringatan. Yang pertama pengucapan syukur, yang kedua adalah peringatan. Yang ketiga, saudara sahabat sekalian, makna atau meaning dari perjamuan kudus adalah persekutuan orang-orang percaya dengan Yesus dan orang-orang percaya satu sama lain. Jadi kata kuncinya adalah persekutuan. Pertama dengan Yesus Kristus, yang kedua di antara orang-orang percaya. Jadi ketika kita mengikuti perjamuan, kita harus pastikan bahwa persekutuan kita dengan Tuhan semakin kokoh. Demikian juga persekutuan kita dengan manusia atau sesama juga semakin kokoh. Itu maknanya. Kalau kemudian persekutuan kita menjadi longgar, berarti perjamuan kudus sepertinya tidak bermakna bagi saudara. Dan yang keempat, atau yang terakhir, saudara dan sahabat sekalian, tentang makna perjamuan kudus, dikatakan di situ bahwa memiliki makna eskatologis. Apa itu eskatologis? Yaitu menunjuk pada adanya keselamatan yang tersedia di akhir zaman. Jadi bukan saja peristiwa di masa lalu atau di masa kini, tetapi juga di akhir zaman atau zaman akhir, di mana sebagai orang percaya kita meyakini tentang hidup dalam kekekalan. Ingat Yohanes pasal 6, pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Kristus datang dalam dunia, setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu eskatologis, hidup yang akan datang. Nah, saudara dan sahabat sekalian, tentu saja penjelasan singkat tentang arti, definisi, dan makna meaning perjamuan kudus tadi menurut ajaran gereja GPM kiranya bisa mendapat satu penambahan wawasan bagi saudara sahabat sekalian. Dan pada kesempatan ini juga saya hendak memberikan sedikit catatan bagaimana sikap kita dalam mengikuti perjamuan kudus. Nah, saya mendapat kita juga ya, saya kira sahabat juga mungkin ada seorang teman namanya Vigel Faubun, ya, dia menulis surat terbuka berdasarkan harapannya kepada gereja untuk bagaimana memastikan bahwa suasana perjamuan kudus berlangsung dengan sakral, semua orang yang terlibat di dalamnya mempersiapkan diri dengan baik, dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang bisa mengacaukan ataupun mengecoh orang untuk menghayati makna atau manfaat dari perjamuan kudus yang tadi saya jelaskan. Jadi terima kasih saudara Vigel untuk masukan Anda, dan ini juga sekaligus memberikan satu hal untuk menjadi perhatian bersama kita, dan itu berkaitan dengan 3 aspek: pra perjamuan, saat perjamuan, dan pasca perjamuan. Nah, ada juga seorang rekan pendeta Niki Yuru Batimuri di Wahai, juga memberikan edukasi lewat media sosial untuk bagaimana menyiapkan diri dalam mengikuti perjamuan kudus, ya. Pendeta J. Saudara bisa juga mengikuti konten-konten yang positif, konten-konten yang edukatif, konten-konten yang memiliki harapan yang positif untuk kita sama-sama melihat arti dan makna manfaat dari perjamuan kudus. Nah, kembali kepada 3 aspek tadi: pra perjamuan, saat perjamuan, dan pasca perjamuan kudus. Nah, pra perjamuan tentu saja saudara dan sahabat sekalian, ada bahan juga yang sudah disiapkan oleh PJ untuk besok, yaitu 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34. Judulnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan kudus. Nah, ini yang juga tadi diperingatkan oleh saudara Vigel dan juga oleh masukan dari pendeta Niki Yuru, yaitu bagaimana kita menghindari kebiasaan-kebiasaan yang salah ketika kita hendak ikut dalam perjamuan kudus, ya. Jadi di sini Paulus memberikan informasi bagaimana supaya kita datang ke perjamuan kudus dengan motivasi yang baik, tidak melakukan hal-hal yang kemudian menimbulkan perselisihan ataupun tanggapan-tanggapan yang tidak baik, misalnya minum secara berlebihan, makan secara berlebihan, padahal itu hanya simbol-simbol yang dipakai, ya. Dan oleh karena itu Paulus menasihatkan umat Tuhan di Korintus untuk tertib. Jadi unsur tertib juga menjadi penting dalam rangkaian perjamuan kudus. Oleh karena itu
Saya kira itu menjadi persiapan kita. Persiapan kita termasuk juga persiapan hati untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus di Jumat Agung besok. Kemudian yang kedua, pada saat perjamuan kudus, tentu sikap batin, ya, cara kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus di besok hari juga harus dilandasi dengan satu penghayatan bahwa Kristus telah berkorban, menyerahkan tubuhnya dan darahnya yang disimbolkan dengan anggur dan roti. Itu betul-betul kita hayati. Kita masuk dalam suasana di mana kita bersyukur bahwa ada seorang pribadi yang sungguh sangat mengasihi kita dan dia rela mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ya, jadi itu suatu hal yang juga penting. Nah, Saudara Figel dan juga Pendeta J mengingatkan misalnya hal teknis ya, misalnya jangan sampai kita kemudian menggunakan gadget kita untuk mengambil gambar ataupun selfie ataupun yang lain yang kemudian bisa mengganggu suasana kebatinan dari perjamuan kudus. Saya kira itu hal-hal juga yang bisa kiranya menjadi perhatian sahabat sekalian. Ya, jadi kita juga menjaga suasana sakralitas. Ya, itu juga penting. Dan yang terakhir itu pasca perjamuan kudus. Nah, tentu saja saudara dan sahabat sekalian, perjamuan kudus tidak berakhir hanya pada saat kita makan roti dan minum anggur dan kita merasa bahwa semua itu sudah selesai. Tidak, justru saudara dan sahabat sekalian, yang mesti kita perhatikan adalah setelah perjamuan kudus itu kita jalani. Bagaimana nilai dari perjamuan kudus? Pengorbanan, persekutuan, cinta kasih, bela rasa. Itu kita hayati, kita hidupi dalam hidup kita hari ke hari. Supaya apa, saudara sahabat sekalian? Supaya makna dari perjamuan kudus itu betul-betul menjadi pemandu pada jalan hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Kita menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa menjaga persekutuan, kebersamaan di antara kita. Kita menjadi orang-orang yang memiliki bela rasa, ya, untuk peduli dan peka dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Kita juga menjadi orang-orang yang berani untuk menyampaikan suara-suara kenabian, menyatakan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita, baik secara internal di gereja, tetapi juga secara eksternal dalam kehidupan masyarakat. Kita juga menjadi orang-orang yang membangun satu masa depan baru yang penuh dengan harapan dan keyakinan bahwa Kristus telah menebus dosa kita. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal, dan oleh karena itu hidup adalah anugerah yang mesti kita isi dan kita maknai dengan cara hidup yang membuat sesama kita menjadi lebih baik. Dan jangan lupa juga alam, ya. Jadi hari ini kita tidak hanya berbicara tentang manusia, tapi kita juga berbicara tentang alam semesta. Satu keutuhan memandang hidup sebagai anugerah Tuhan di satu kosmos, di satu bumi yang sama, dan kita bertanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya. Demikian saudara dan sahabatku yang terkasih, selamat mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Selamat menghayati pengorbanan Kristus, dan selanjutnya selamat memaknai perjamuan kudus dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berkarya, di rumah, tempat-tempat kerja kita, dan lingkungan masyarakat yang lain. Tetap semangat, salam damai sejahtera, Tuhan memberkati.